ciri-ciri orang yang memelihara jin. Pemirsa beriman, menjadi kaya dan bergelimang harta memang menjadi impian setiap orang. Kekayaan yang bersumber dari kerja keras serta usaha yang halal tentu akan terasa barokah. Namun tidak sedikit manusia yang menginginkan kesuksesan dan kekayaan secara cepat. Akibatnya mereka meminta bantuan jin dan syaitan untuk mempermudah usaha yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Di Indonesia, meminta bantuan jin untuk memperoleh kekayaan memang bukan hal yang asing lagi. Banyak fenomena babi ngepet, pesugihan, tumbal, dan bahkan tuyul membuat masyarakat khawatir. Akhirnya mitos mengenai ciri-ciri orang yang melakukan hal tersebut beredar luas di masyarakat. Benarkah dalam Islam terdapat ciri-ciri bagi orang yang menyekutukan Allah dengan cara memelihara jin? Berikut tim berita Islami memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, sebelum membahas mengenai ciri-ciri orang yang memelihara jin lebih jauh, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu jin dan setan. Jin tidak lain adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Asyibli dalam bukunya Ahkam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan, ia mengatakan bahwa jin artinya makhluk yang terhalang atau tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Lain halnya dengan setan. Kata setan itu berasal dari bahasa Arab yaitu syaiton yang berarti jauh. Maksudnya adalah sesuatu yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Pemirsa, tuyul merupakan salah satu jenis jin yang dilaporkan dapat dilihat oleh manusia dengan penampakan seperti anak kecil gundul. Tuyul disebut-sebut bertubuh kecil berukuran 16 inci, berkepala gundul dan matanya memancarkan sinar merah. Karena tugasnya untuk mencuri uang, maka banyak masyarakat yang memelihara tuyul untuk tujuan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Sehingga jika terjadi kehilangan harta, tanpa melihat adanya kerusakan pada rumah korban, masyarakat pun menganggap bahwa hal tersebut pula tuyul. Adapun mitos mengenai ciri-ciri orang yang memelihara tuyul ialah pemirsa, ciri pertama bagi orang yang memelihara tuyul ialah ia kerap kali berjalan dengan tangan yang tergenggam di belakang punggung. Cara berjalan seperti ini sama dengan jika kita sedang menggendong anak kecil di belakang. Karena tuyul merupakan sosok anak kecil, maka orang yang memiliki tuyul harus mengajak mereka untuk berjalan-jalan dengan cara menggendongnya. Itulah alasan mengapa banyak masyarakat yang beranggapan jika seseorang berjalan seperti sedang menggendong anak, namun tidak ada siapa-siapa dalam gendongannya, maka ia menjurus kepada ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Ciri kedua bagi orang yang memelihara tuyul ialah ia selalu menyisakan makanannya. Menyisakan makanan merupakan suatu perbuatan menyia-nyiakan rezeki. Karena Islam melarang sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal makanan. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang yang memelihara tuyul. Mereka dikabarkan selalu menyisakan makanan untuk selanjutnya dihabiskan oleh tuyul peliharaannya. Ciri selanjutnya bagi orang yang memelihara tuyul ialah ayam akan berkokok di rumah pemelihara tuyul. Ayam yang dipercayai masyarakat dapat melihat makhluk gaib, akhirnya dijadikan tolak ukur oleh masyarakat. Banyak hal yang beranggapan jika ingin mengetahui apakah seseorang memelihara tuyul atau tidak, bisa dilakukan dengan cara melepaskan ayam di depan rumah si pemilik rumah. Jika ayam berkokok, tandanya si pemilik rumah memelihara tuyul. Seperti contohnya pada peristiwa yang dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika, beliau mendapat tugas dari Rasulullah untuk menjaga zakat. Saat memasuki malam hari, seorang pencuri datang agar dilepaskan. Karena merasa iba, akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya. Keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kejadian semalam kepada Rasulullah. Rasulullah berkata bahwa pencuri itu pendusta. Ia akan datang lagi untuk mencuri. Benar saja, malam harinya pencuri tersebut datang lagi dan kembali meminta ampun agar tidak
dilaporkan ke Rasulullah. Namun bukannya jerah, pencuri tersebut datang lagi sehingga kesabaran Abu Hurairah pun habis. Tetapi pencuri tersebut berkata, lepaskan aku, nanti aku ajarkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kemudian pencuri tersebut mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Menanggapi hal ini Rasulullah bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Bukhari 2311. Pemirsa beriman, selain dengan memelihara tuyul, banyak yang ingin mendapatkan kekayaan berlimpah dengan melakukan pesugihan. Terdapat banyak jenis pesugihan yang ada di Indonesia, seperti pesugihan hitam, pesugihan babi ngepet, dan jenis pesugihan lainnya. Antara satu dengan yang lainnya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Oleh karena itu, mitos mengenai ciri dari orang yang melakukan pesugihan juga berbeda-beda. Seperti contohnya, pemirsa, merenovasi rumah agar terlihat lebih menarik ternyata dapat menuai taksiran lain dari masyarakat. Jika merenovasi rumah hanya sesekali dilakukan, hal tersebut dianggap wajar. Namun jika seseorang acap kali merenovasi rumahnya ataupun mengubah-ubah bentuk rumahnya, maka banyak orang yang beranggapan bahwa ia tengah melakukan pesugihan hitam. Karena merenovasi kediaman merupakan salah satu syarat dari pesugihan ini. Mitos selanjutnya yang disebut-sebut merupakan ciri orang yang melakukan pesugihan ialah ia cenderung menutup diri. Maksud dari menutup diri di sini ialah seseorang tersebut selalu berada di dalam rumah dan menghindari aktivitas sosial seperti bercengkrama dengan tetangga. Karena sifat menutup diri yang berlebihan, akhirnya banyak yang menjuruskan orang-orang seperti ini tengah melakukan pesugihan dan mereka menutup diri agar pesugihan tersebut tidak terendus oleh orang lain. Mitos lain mengenai ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan ialah menjadi kaya raya secara mendadak. Menjadi kaya dengan usaha dan kerja keras bukan merupakan hal yang aneh. Namun jika seseorang yang tadinya kekurangan, namun tiba-tiba menjadi kaya raya dan berlimpah harta, disebut-sebut melakukan pesugihan. Ketidaktahuan masyarakat akan asal mula harta yang didapatkannya, menjadikan orang yang kaya mendadak lekat dengan image pesugihan. Pemirsa beriman, banyak masyarakat yang menuding bahwa terdapat restoran dan tempat makan menggunakan jin penglaris, sehingga terdapat mitos yang beredar mengenai ciri restoran yang menggunakan jin penglaris. Salah satu contohnya ialah, pertama, ramainya pengunjung yang datang tidak sebanding dengan rasa makanan. Menyajikan makanan bercita rasa lezat dan mempunyai keunikan sendiri tentu menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang yang menggunakan jin penglaris. Masyarakat percaya bahwa jin penglaris ialah sosok makhluk gaib berupa pocong atau bahkan kuntilanak yang membantu pemilik restoran. Makhluk gaib tersebut mempengaruhi orang datang ke restoran meskipun makanan yang disajikan restoran itu tidak terasa lezat. Sehingga masyarakat pun akhirnya menuding bahwa pemilik restoran melakukan cara kotor untuk memajukan restorannya. Mitos selanjutnya ialah jika makanan dibungkus untuk dinikmati di rumah akan terasa tidak enak. Hal ini konon terjadi lantaran efek dari jin penglaris yang memudar. Jin penglaris yang ditempatkan di restoran atau rumah makan akan meludahi makanan pada. Selain itu, tidak semestinya orang-orang yang berkelakuan seperti ciri-ciri yang disebutkan di atas merupakan orang yang syirik. Seperti contohnya orang yang melakukan pesugihan dikatakan akan cenderung tertutup, padahal sifat tertutup yang dimiliki setiap orang bukan menjadi indikator bahwa ia melakukan pesugihan. Bisa saja karena faktor psikologis orang tersebut yang menjadikannya seorang yang tertutup dan jarang berinteraksi. Pemirsa beriman, sebagai seorang muslim kita tidak boleh meminta bantuan jin untuk tujuan apapun. Karena pada jin tidak akan membantu manusia kecuali jika kita menaati para jin dalam berbuat maksiat juga kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Dan sebagaimana kita semua tahu bahwa minta bantuan dari yang lain selain Allah ialah syirik. Dan syirik merupakan dosa yang amat besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Pemirsa beriman, semoga kita semua termasuk dalam golongan manusia yang senantiasa mengingat Allah dan Rasul-Nya, sehingga apapun yang kita lakukan tidak menyimpang dari ajarannya. Memelihara tuyul, melakukan pesugihan dan yang sejenisnya memang dipercayai mendatangi untung besar dalam masa yang singkat. Namun dosa yang timbul karena melakukan hal tersebut amatlah besar. Selain itu, harta yang terkumpul secara tidak halal juga tidak akan menjadi berkah, apalagi jika sampai menafkahi keluarga kita dengan uang hasil syirik tersebut. Na'udzubillah min dzalik.